Baiklah Bapak dan juga Ibu, berikutnya memasuki acara webinar. Webinar pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Mas Ahmad Daniri MEC. Beliau merupakan Dewan Pakar Komite Nasional Kebijakan Governance, pakar GCG, dan penulis buku Lead by CSV. Dalam kesempatan kali ini beliau juga akan membawakan webinar dengan tema Paradigma Baru Penerapan CSV. Langsung saja kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Daniri, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Insya Allah kita semua diberikan perlindungan dan kesehatan sehingga kita bisa selalu berkontribusi yang prima. Ditayangkan, oke. Jadi sebenarnya isi slide ini adalah isi dari buku saya yang terbaru yang berjudul Lead by CSV, Creating Share Value, Paradigma Baru Penerapan CSR. Sebenarnya bukan hanya penerapan CSR saja, tetapi sebenarnya juga termasuk penerapan bisnis dan CSR sebenarnya. Tapi untuk memberikan fokus maka judulnya diberikan penerapan CSR. Berikutnya. Nah, satu lagi mungkin, creating share value, disingkat CSV. Jadi intinya bisnis itu hanya dapat tumbuh berkesinambungan di lingkungan yang kondusif ya. Jadi untuk memastikan kinerja yang berkesinambungan, perusahaan tentu sangat berkepentingan untuk meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan yang bersentuhan dengan bisnis perusahaan itu ya. Jadi bisa dikatakan CSV dapat bisa digunakan sebagai strategi perusahaan beyond the rules and regulation, selaras dengan visi misi, values dan strategi perusahaan. Terintegrasinya program CSV dengan strategi bisnis, perusahaan dapat berkontribusi pada bisnis secara berkelanjutan, meningkatkan citra perusahaan dan hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya lebih dekat kepada atau selaras dengan strategi bisnis itu potensi proyek-proyek CSV-nya menjadi lebih besar ya untuk bisa diciptakan. Berikutnya. Nah, karakteristik CSV ini pertama memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat. Jadi manfaat masyarakat juga manfaat perusahaan. Kemudian membangun keunggulan kompetitif dengan memasukkan kebutuhan sosial ya, sosial dan lingkungan. Kemudian inovasi yang menghasilkan efisiensi dan CSV ini juga merupakan strategi yang selaras dengan strategi bisnis. Nah, creating share value itu pada dasarnya ada level 1, level 2, level 3 ya. Nah, level 1 ini adalah CSV berupa inovasi produk jasa yang bisa terserap oleh pasar gitu ya. Jadi dengan kata lain kalau kita mampu melihat daya serap pasar apa saja produk dan jasanya, maka dari sinilah kemudian perusahaan membuat inovasi produk dan jasa. Nah, yang kedua adalah mendefinisikan ulang produktivitas bisnis dalam rantai nilai ya. Itu CSV 2. CSV 3 itu adalah mengaktifkan pengembangan klaster lokal ya. Jadi itu bentuk CSV 1, 2, dan 3 ya. Jadi kalau menurut Michael E. Porter dan Mac Kramer, CSV itu bukan CSR, filantropi atau keberlanjutan, tapi CSV dimaknai sebagai cara baru untuk mencapai kesuksesan ekonomi, sementara filantropi dan CSR fokus pada meminimalkan dampak negatif bisnis pada masyarakat dan lingkungan. Nah, jadi kalau contoh misalnya yang level 1,
itu menyediakan produk layanan bermanfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat, kemudian pertumbuhan income, pangsa pasar, dan profitabilitas, kemudian perbaikan operasi yang contoh dari perbaikan supply chains, itu perbaikan operasi bisnis internal, kemudian perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya dengan meningkatkan kapasitas karyawan dan kemampuan pemasok. Kemudian yang ketiga, contoh pemberdayaan klaster lokal adalah memperbaiki lingkungan perusahaan dengan memberdayakan masyarakat, kemudian pengadaan pemasok, institusi dan infrastruktur lokal untuk meningkatkan produktivitas dari bisnis. Itu kira-kira apa yang dimaksud dengan CSV. Ada CSV 1, CSV 2, dan CSV 3. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh CSV 1 ya. Menyediakan produk layanan bermanfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan pendapatan pangsa pasar dan profitabilitas. Ini contoh yang dilakukan oleh Nestle ya. Di situ Nestle membuat kemitraan berkesinambungan untuk manfaat bersama untuk mewujudkan kesinambungan produksi kopi. Sejak tahun 2000, Nestle telah bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember guna mencari bibit kopi unggul melalui teknologi genetic mapping, yaitu sebuah teknologi yang dapat mempercepat proses penemuan bibit kopi unggul ya. Jadi kolaborasi antara Nestle dan petani dan pemerintah itu membuat kemitraan berkesinambungan untuk manfaat penciptaan manfaat bersama. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh inovasi yang masih CSV 1, inovasi produk jasa sesuai permintaan pasar ya. Jadi ini adalah proyek Jaklingko, manfaat bersama bagi berbagai kalangan masyarakat ya. Jaklingko adalah sistem layanan transportasi publik terintegrasi, moda, rute, manajemen, dan pembayaran. Jaklingko berasal dari kata Jakarta dan lingko yang bermakna jejaring ya. Jadi tidak perlu ngetem, jarak waktu 5-7 menit untuk segera berangkat sesuai jadwal, berhenti pada tempatnya, menaikkan dan menurunkan penumpang hanya di halte bus, tidak ugal-ugalan, dan seterusnya ya. Jadi Jaklingko ini mendapatkan penghargaan dari Sustainable Transportation Award 2021. Menurut saya ini adalah contoh CSV 1, di mana memberdayakan semua aspek atau aspek moda itu betul-betul berkolaborasi untuk memberikan hasil yang terbaik. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh CSV 2 dari kebetulan saya pernah 11 tahun menjadi direksi, kemudian di Rut Bursa Efek Jakarta. Saat itu tugas saya adalah mengotomasi perdagangan dan membuat scriptless trading ya, jadi settlement-nya secara tanpa warkat ya. Nah, ini otomasi transaksi dan settlement tanpa warkat itu dengan menerapkan creating share value, menjadikan bursa efek yang efisien dan terpercaya bagi stakeholders. Jadi semua dengan menggunakan peraturan, sistem, dan edukasi, semua stakeholders itu diberdayakan supaya mendapatkan creating share value dan membuat sistem perdagangan dan penyelesaian tanpa warkat itu menjadi sangat-sangat efisien. Yang dulunya bertruk-truk mengangkut surat saham itu sekarang tinggal pindah buku saja. Uang dan saham tinggal pindah buku dan sangat efisien, transaksinya melonjak luar biasa. Itu karena
antara lain karena otomasi transaksi dan settlement, dan ini adalah bukti dari CSV 2. Berikutnya, nah ini contoh CSV 3 mengaktifkan pengembangan klaster lokal ya. Jadi ini dari Pupuk Indonesia, konsep CSV-nya adalah Sustainable Agriculture, peningkatan bahan organik tanah melalui pengembalian jerami hasil pengampasan institusi ya, itu kira. Jadi ini program CSV 3 ini memperbaiki lingkungan eksternal perusahaan dengan memberdayakan masyarakat, penguatan pemasok, institusi, dan infrastruktur lokal untuk tujuan meningkatkan produktivitas bisnis. Ini adalah contoh CSV 3. Berikutnya. Nah, ini juga contoh CSV 3, mengaktifkan pengembangan klaster lokal, inovasi program CSR Hulu, Migas, untuk memperkuat ekonomi lokal ya. Jadi, ini yang dilakukan oleh SKK Migas ya. Jadi SKK Migas itu berkomitmen untuk menyukseskan pencapaian SDGs melalui implementasi program guna memaksimalkan kontribusi hulu migas pada agenda global 2030 ya. Kira-kira demikian. Berikutnya. Nah, jadi istilahnya sebenarnya setiap perusahaan bisa membangun program CSR melalui pendekatan creating share value. Semakin dekat dengan strategi bisnis, itu semakin banyak peluang untuk menjadi win-win. Ya, jadi CSR pun dengan demikian sebenarnya CSR itu kalau dilaksanakan melalui pendekatan creating share value dan juga dilaksanakan sesuai dengan ISO 26000, maka biasanya CSR itu akan menjadi sangat efektif ya. Jadi strategi CSR sehingga karena dia sangat efektif dalam menumbuh kembangkan bisnisnya, jadi strategi CSR itu juga harus menjadi komitmen perusahaan yang menerapkan GCG itu pada dasarnya itu akan berhasil menerapkan CSR, kemudian menciptakan manfaat bersama secara berkelanjutan, adanya dukungan infrastruktur dan strategi jangka panjang, adanya perbaikan terus-menerus atau dalam bahasa Jepang, Kaizen atau continuous improvement ya dalam bahasa Inggrisnya. Berikutnya. Nah, apa perbedaan CSR dan CSV ya? Jadi CSR itu pada dasarnya nilainya itu adalah berbuat baik. Jadi perbuatan baik dari perusahaan itulah CSR gitu ya. Sedangkan creating share value nilainya adalah manfaat ekonomi dan sosial yang langsung terkait dengan biaya. Biaya dan keuntungan buat atau manfaat ya buat perusahaan. Aktivitas CSR merupakan aktivitas filantropis demi keberlanjutan perusahaan. Sebagai tanggapan atas tekanan dari luar, biasa CSR itu biasanya menanggapi tekanan dari luar ya, tidak berhubungan dengan upaya pemaksimalan profit ya. Jadi agenda kegiatan ditentukan oleh desakan eksternal dan preferensi individu perusahaan. Ruang lingkup dibatasi oleh anggaran CSR yang ditetapkan. Nah, sedangkan CSV itu merupakan aktivitas bisnis untuk menciptakan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat secara simultan. Jadi masyarakat mendapat manfaat, perusahaan mendapatkan manfaat. Jadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi kompetensi. Kemudian bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memaksimalisasi profit ya. Kemudian agenda kegiatan datang dari internal perusahaan dan dipersiapkan secara khusus. Ruang lingkup tak terbatas karena menyatu dengan biaya operasional perusahaan secara keseluruhan. Jadi kalau CSR dianggap berapa budgetnya CSR, selalu sudut pandangnya itu budgetnya ada berapa gitu kan. Padahal sejatinya ya juga
intinya CSR itu bisa memberikan manfaat pada stakeholder dan masyarakat, tetapi juga memberikan secara simultan memberikan manfaat buat perusahaan. Berikutnya. Nah ini kalau bisa tolong diklik, ini adalah referensi dari Michael Porter, Profesor Harvard Business School yang menulis buku mengenai competitive advantage. Bisa di-share nggak? Because if you're going to create shared value, there has to be the shared part, therefore there has to be the connection to you. And therefore, this is an area that requires intense and deep understanding of the business, of the value chain, of the product, of the customers that you can or do serve. CSR is kind of separate from profit maximization. CSV is integral to profit maximization. In CSR, the impact you can have is limited to your CSR budget. CSV is about mobilizing the entire budget of the corporation to impact social issues. Lanjut. Nah, ini adalah ISO 26000 ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, jadi di dalam membangun CSR project itu ada guidance-nya adalah ISO 26000 terkait dengan social responsibility. Jadi ada berapa 7 core subject ya, ada 7 isu utama, yaitu organizational governance, kemudian human right, labor practices, fair operating practices, consumer issues, the environment, community involvement, and development ya. Nah ya, di intinya ini adalah organization governance. Jadi kalau perusahaan itu melaksanakan GCG dengan baik, otomatis semuanya akan berjalan dengan baik. Itu yang intinya. Dan ISO 26000 ini bukan pedoman, tapi bisa dikatakan sebuah panduan ya, reference ya, untuk karena kenapa disebut reference itu karena memang tidak akan sama misalnya setiap perusahaan itu project CSR-nya, tentu saja harus disesuaikan dengan karakter dan bisnis proses masing-masing. Nah itu sebabnya tidak bisa ditiru secara full keseluruhan, tetapi memang ini hanya dijadikan semacam referensi dan setiap perusahaan harus membangun program CSR-nya sesuai dengan karakter dan bisnis proses masing-masing. Berikutnya. Nah ini saya mencoba untuk membangun kerangka strategi CSR ya. Saya mulai dari yang tujuannya adalah bagaimana kita mencapai good corporate citizen ya. Nah itu ada awalnya tentu saja kita harus mulai dengan menyelaraskan visi, misi, dan values sesuai dengan pencapaian 3 pieces ya, profit, people, planet. Istilah saya bagaimana maximizing antara profit, people, planet. Nah dalam rangka maximizing tadi itu tentu saja bagaimana kita mengalokasikan budget kita terhadap kegiatan bisnis maupun CSR perusahaan. Kemudian juga kita mengembangkan KPI-nya ya di antara profit, people, planet itu, sehingga akhirnya dengan menggunakan differential integral maximizing, maka kita akan mencapai maksimalisasi dari 3 pieces tadi. Kalau zaman dulu 3 pieces itu profit, nah sekarang sudah profit, people, planet, kurang lebih seperti itu. Nah itu kira-kira ini mungkin bisa lainnya, intinya ada penanganan dampak negatif, membuat masyarakat mandiri ya. Jadi CSR itu tidak boleh misalnya membuat tangan
di bawah, tapi kita mengembangkan, mendorong masyarakat untuk selalu juga tangan di atas, kira-kira begitu. Jadi kemudian ada tolok ukur keberhasilan, kemudian komitmen semua stakeholders. Jadi kita mendorong komitmen dari semua stakeholders. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh. Jadi ada pemetaan dampak negatif dan pengembangan program CSR yang selaras dengan strategi bisnis. Misalnya contohnya di sini, misalnya tentu saja dampak itu bisa pencemaran debu, limbah, oli, limbah batu, dan sebagainya. Tapi bisa juga dampak itu adalah kesenjangan sosial dan ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Misalnya contohnya, pada saat kita misalnya menggali suatu tambang, mungkin yang berdatangan adalah tukang insinyur yang tentu saja berbeda mindsetnya dengan masyarakat lokal di sana. Itu pun bisa menjadi dampak sosial gitu ya. Jadi risiko di situ ada risiko perusahaan, ada risiko masyarakat, kemudian programnya itu ada yang terkait dengan proses bisnis, dan ada juga yang program yang corporate social responsibility ya. Itu kira-kira demikian. Di slide berikutnya kita bisa lebih jelas di situ. Berikutnya lagi. Nah, kemudian kami mencoba program CSR dan justifikasi pembobotan nilai. Jadi misalnya mengatasi dampak ya. Nilai tertinggi katakanlah kita ada usulan proyek bina usaha mikro dan koperasi jasa pemeliharaan jalan dan pengamanan penanaman pohon. Kemudian kita bisa dengan menggandeng semua stakeholders, kita bisa memberikan scoring. Bagaimana apakah proyek ini mengatasi dampak? Kalau dapat nilai 5 itu artinya nilai tertinggi. Ada manfaat bagi masyarakat, bagaimana manfaat bagi perusahaan, mendukung program pemerintah, manfaat bagi stakeholder lain, kemudian ada total score ya. Nah, total score yang tertinggi itulah yang kita pilih sebagai proyek CSR kita. Berikutnya. Nah, itu antaranya jadi di sini kriteria pembobotan nilai itu, nilai 1 hanya bersifat donasi, nilai 2 membantu menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan, tapi porsinya mungkin masih kecil, nilai 3 lebih baik, nilai 4 win-win, nilai 5 berkelanjutan dan tuntas. Nah, itu kira-kira pendekatan di dalam memilih proyek-proyek CSR-nya. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh kaitan CSP ISO 26000, SROI dan Sustainable Development Goals ya. Jadi sebenarnya kalau kita kumpulkan semua proyek-proyek CSR dari semua perusahaan, itu bisa memberikan dampak terhadap atau bisa berkontribusi terhadap SDGs gitu ya. Ada 17 SDGs. Tapi biasanya setiap perusahaan mungkin dia ada 3 atau 5 SDGs yang bisa dia capai atau dia kontribusikan. Bergantung kepada karakter dan bisnis proses dari perusahaan itu sendiri. Itu kira-kira demikian. Berikutnya. Nah, ini mungkin kalau bisa diperdengarkan videonya. CSV itu harus dimulai dari perencanaan bisnis. Jadi di awalnya. Jadi perencanaan bisnis itu mengintegrasikan konsep CSV. Mau CSV 1, yaitu inovasi, produk jasa, menyelesaikan persoalan sustainability, menjangkau untapped market, itu CSV 1. Atau CSV 2, mau kita produktivitas dengan cara efisiensi. Meningkatkan produktivitas dengan cara kita kasih training ke supplier, supaya mereka produk yang disuplai ke kita itu memenuhi standar kita. Jadinya kita mengurangi biaya reject misalnya, produk-produk gagal misalnya. Jadi itu sepanjang sidewalk, itu CSV 2. Atau CSV yang ketiga, membina komunitas supaya mereka bisa menjadi supplier kita.
Nah, itu kan berarti semua perencanaan bisnis. Oke, lanjut. Itu adalah Ibu Maria, MMCSR ya. Kebetulan saya juga ngajar di tempat MMCSR. Jadi bayangkan kalau misalnya terjadi kolaborasi program pemerintah, perusahaan, stakeholder dengan pendekatan CSV tadi, itu akan menjadi luar biasa dan betul-betul menjadi kontribusi yang signifikan untuk SDGs ya. Itu kira-kira begitu. Berikutnya, nah ini coba mungkin bisa diperdengarkan, ini pandangan dari Bu Erna Witular ya, Dewan Pembina Yayasan Kehati terhadap creating share value. Terima kasih kepada Pak Daniri yang membuka cakrawala kita, dan bagi kita yang sudah pernah tahu CSV dari beberapa tahun yang lalu pada waktu awalnya, betul-betul beliau mengindonesiakan ini sehingga menjadi sesuatu konsep yang lebih ramah untuk multi-stakeholder partnership gitu, Mas Daniri. Di versi bulenya atau aslinya itu kan seolah-olah masih memisahkan gitu antara perusahaan yang mempunyai value yang di-share ke yang lain-lain ya. Tapi dalam buku itu dan juga didukung oleh Maria dan teman-teman, itu menjadi lebih jelas gitu. Saya harapkan bahwa makin banyak yang membaca ini, makin banyak yang enlightened, dan betul-betul partnerships itu makin berkembang, terutama multi-stakeholder partnership. Karena kalau hanya yang sejenis, itu SDGs nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau lebih banyak yang di-inspire oleh konsep ini, maka saya yakin kita tuh bisa lebih maju dari sekarang. Terima kasih sekali lagi. Oke, nah ringkasnya, esensi penciptaan nilai bersama atau creating share value itu, pertama terjadi kontribusi positif sekaligus solusi meniadakan dampak negatif menjadi bagian strategi bisnis, pemetaan kepentingan kebutuhan stakeholder strategis, perumusan program bisnis dan CSR yang saling memberi manfaat, penciptaan profit dan kesinambungan perusahaan sekaligus memecahkan persoalan masyarakat, win-win solution, menciptakan manfaat bersama, mengatasi friksi akibat kesenjangan sosial, diprogramkan sejak awal sebagai rencana bisnis. Jadi kata kuncinya adalah untuk kita bisa membuat program yang efektif, itu diperlukan pemetaan kepentingan atau kebutuhan stakeholders strategis dari suatu perusahaan. Sehingga akan mudah kita membuat proyek-proyek CSR yang memberikan win-win ya, manfaat bersama. Oke, berikutnya. Oke, saya kira itu saja. Ini adalah daftar. Ada sebenarnya saya sudah menyelesaikan 7 buku. Ini adalah 3 buku yang mungkin bisa dibaca oleh kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Daniri atas webinarnya, dan tadi semoga apa yang telah disampaikan Bapak dapat memberikan manfaat untuk kita semua.